Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai overriding. Overriding atau polymorphism overriding adalah nama yang sama digunakan oleh dua kelas yang berbeda yang mempunyai hubungan induk dan anak kelas atau inheritance dan mempunyai tipe data parameter yang sama. Overriding merupakan salah satu dari ciri-ciri pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini adalah C#. Untuk membuat overriding, maka pertama di sini kita membuat folder overriding terlebih dahulu. Di sini saya membuatnya pada folder Sentra IT di folder htdoc. Oke, kita buat foldernya. Kemudian kita beri nama overriding. Setelah kita membuat folder overriding, kemudian kita membuat project overriding dengan menggunakan Visual Studio. Untuk membuat projectnya, kita pilih Create New Project. Kemudian kita pilih Console Application. Setelah itu kita klik tombol Next. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan project yang kita buat ini. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih C. Kemudian kita pilih exam. Kemudian htdoc. Kemudian Sentra IT. Dan kita pilih folder overriding yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik select folder. Berikutnya adalah kita memberi nama terhadap solution name dari project ini, yaitu OP atau Object Oriented Programming. Kemudian kita tambahkan juga di sini atau beri nama projectnya, yaitu inheritance underscore overriding. Kemudian setelah ini kita klik tombol next dan kita pilih framework-nya. Di sini saya memilih net 5,0. Kemudian klik tombol create untuk membuatnya. Setelah selesai, maka kita akan masuki kelas utama dari proyek ini, yaitu kelas program.js. Di sini internalnya kita ganti dengan public. Di sini sudah ada contoh dari programnya. Kita hapus. Kita tambahkan di sini console.readline untuk menahan layar ketika kita testing proyek ini. Kemudian berikutnya, kita menambahkan atau membuat kelas baru, yaitu kelas pimpinan dan kelas staff. Kelas ini mempunyai hubungan inheritance atau parent dan child class. Kita buat dulu kelas pimpinannya,
dengan cara klik kanan di nama proyeknya, kemudian pilih Add, kemudian pilih kelas. Kita tunggu, kemudian pilih yang ini, kemudian kita beri nama kelasnya dengan nama pimpinan.cs. Kemudian klik tombol Add. Internalnya kita ganti dengan public. Kemudian setelah kita selesai membuat kelas pimpinan, berikutnya adalah kita menambahkan variabel properti dan metode pada kelas pimpinan ini. Kelas pimpinan ini adalah kelas induk atau parent class. Di sini kita kasih komentar atau beri komentar dengan parent class. Nah, kemudian kita di sini deklarasikan variabel. Pimpinan merupakan employee atau karyawan di mana kelas ini mempunyai NIP, nama, alamat, gaji, dan tunjangan. Kemudian kita deklarasikan variabel-variabel tersebut. Kita buat variabel NIP, nama, alamat, dan gaji dengan menggunakan access modifier protected. Ini variabel string NIP, kemudian nama, kemudian golongan, dan gaji, dan alamat. Untuk gaji, kita buat tersendiri karena beda tipe datanya. Sini kita buat dulu protected, kemudian double untuk tipe data gajinya, gaji. Ini untuk nama variabelnya. Nah, variabel yang kita deklarasikan dengan protected ini bisa digunakan oleh kelas anaknya. Jadi nanti di kelas anaknya kita tidak perlu membuat variabel NIP, nama, golongan, alamat, dan gaji. Kemudian kita tambahkan di sini variabel lain yaitu variabel tunjangan dengan menggunakan modifier private. Kenapa menggunakan private? Karena tunjangan ini hanya ada pada kelas pimpinan, sehingga tidak bisa diakses oleh kelas staff sebagai anaknya. Kita buat di sini private, double, kemudian tunjangan. Setelah selesai membuat variabel, langkah berikutnya adalah kita membuat properti dari variabel tersebut. Untuk membuat properti di sini menggunakan access modifier public karena akan diakses oleh kelas luar yaitu kelas program.cs dan merupakan penghubung antara kelas program.cs dengan kelas pimpinan. Kita buat di sini properti untuk semua variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Yang pertama, di sini public string NIP. Nah, untuk nama variabelnya tidak boleh sama dengan nama variabel. Untuk nama properti itu tidak boleh sama penulisannya dengan nama variabel yang sudah kita buat. Kalau sama nanti akan error. Di sini NIP saya buat huruf awalnya besar atau kita juga bisa membuat hurufnya itu besar semua. Kemudian setelah itu kita tambahkan getSet sebagai metodenya. Kemudian setelah kita buat
properti ini, berikutnya kita buat properti nama dengan public string nama, kemudian get set. Kemudian golongan public string golongan, kemudian get set, kemudian gaji public double gaji, kemudian get set, kemudian tunjangan public double tunjangan, kemudian get set. Kita tambahkan di sini get set. Kemudian berikutnya yaitu alamat public string alamat, kemudian get set. Setelah membuat properti, berikutnya adalah membuat metode. Metode di sini fungsinya untuk menampilkan data yang sudah kita input. Adapun nama metodenya yaitu showData. Kita buat dulu public. Kemudian untuk nama metode pada kelas induk ini harus menggunakan virtual void showData. Kemudian setelah ini kita tambahkan parameter pada metode ini, yaitu string no induk, kemudian string nm, kemudian string golongan gol, kemudian string kita tambahkan lagi di sini gaji, berarti double bukan string, kemudian salary, kemudian tunjangan double tun, dan alamat di sini string address. Untuk nama parameter diharapkan berbeda dengan nama variabel supaya tidak error. Setelah kita menambahkan parameter pada metode showData ini, kemudian kita assign nilai parameternya ke dalam variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Kita di sini ketik ini sama dengan no induk, kemudian nama sama dengan nm, kemudian golongan sama dengan gol, kemudian gaji sama dengan salary, kemudian tunjangan sama dengan tun, dan alamat sama dengan address. Ini tunjangan. Setelah kita melakukan assign nilai parameter,
terhadap variabelnya. Kemudian kita buat di sini coding untuk menampilkan datanya. Kita tampilkan menggunakan console pipeline. Kita ketik di sini tag-nya NIP. Kemudian kita panggil di sini nama variabelnya NIP. Setelah itu kita buat untuk yang lainnya, kita kopikan ya ini untuk membuat menampilkan hasil nama. Nah, kita ketik di sini nama, ganti dengan nama. Kemudian di sini panggil nama, variabel nama. Kemudian berikutnya adalah golongan. Kita panggil nama variabelnya di sini golongan. Kemudian berikutnya yaitu gaji. Di sini gaji. Kemudian kita panggil gaji. Kemudian tunjangan. Kita panggil nama variabelnya tunjangan. Dan alamat. Kita panggil di sini alamat. Kemudian kita rapikan di sini supaya sama. Setelah itu kita simpan dengan tekan Ctrl S. Kemudian kita di sini tambahkan header-nya dengan yang tadi kita ganti ini dengan tanda garis. Saya buat garisnya seperti ini. Kemudian kita kopikan ke bawahnya. Dan kita satu lagi di bawah alamat. Kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk teksnya, untuk judulnya, judul header-nya. Di sini data karyawan. Kita geser supaya di tengah-tengah. Kemudian setelah selesai kita simpan dengan menekan tombol Ctrl S. Nah, sudah selesai untuk pembuatan kelas pimpinan. Kemudian berikutnya kita buat kelas staff. Untuk membuat kelas staff, kita klik kanan pada nama projectnya, kemudian kita pilih add, kemudian pilih kelas. Pilih kelas yang ini, kemudian
kita beri nama dengan nama staff. Kemudian setelah itu baru klik tombol add. Internalnya kita ganti dengan menggunakan public. Nah, setelah itu kemudian kita di sini menyatakan bahwa kelas staff ini adalah anak dari kelas pimpinan. Untuk itu kita tambahkan di sini titik 2, artinya inherit. Kemudian kita tambahkan nama kelas pimpinan sebagai kelas induknya, pimpinan. Artinya bahwa kelas staff merupakan anak dari kelas pimpinan. Karena kelas staff itu merupakan anak dari kelas pimpinan, maka kelas staff ini dapat mewarisi sifat dari induknya berupa variabel yang dibuat dengan access modifier protected dan property. Sehingga pada kelas staff ini kita tidak perlu membuat lagi variabel nama, NIF, golongan, alamat, gaji, dan properti-propertinya. Di sini kita cukup membuat metodenya. Untuk membuat metodenya, di sini kita menggunakan void dan tidak perlu menambahkan virtual untuk anaknya. Jadi langsung public void, kemudian namanya sama, show data, karena ini adalah overriding. Kemudian kita tambahkan parameter-parameternya. Di sini, pada overriding, tipe data parameter kelas anak itu sama dengan tipe data parameter kelas induknya. Dari mulai NIP dan seterusnya itu tipe datanya sama. Dan di kelas anak ini tidak ada parameter tunjangan. Kita bisa menambahkan di sini parameternya, yaitu string nomor untuk atau NIK untuk nomor induknya. Kemudian namanya di sini string name. Golongannya di sini string goal gaji. Kemudian gajinya di sini string salary. Kemudian alamatnya string address. Kemudian kita melakukan assign dari nilai parameter yang ada di function show data di kelas anak ini ke variabel yang ada di kelas induknya. Karena variabel ini bisa digunakan juga oleh kelas anaknya. Nah, untuk assign-nya, di sini kita berikan NIP sama dengan NIK. Kemudian, nama sama dengan name. Kemudian, gaji, golongan dulu ya, golongan sama dengan goal gaji. Kemudian, gaji sama dengan salary. Dan tunjangan, salary-nya di sini pakai double. Sehingga di sini tidak error. Kemudian berikutnya di sini ada alamat sama dengan address.
Kita kopikan di sini. Kemudian setelah itu kita buat coding untuk menampilkannya. Kita bisa copy coding ini ke kelas tab dan kita hapus untuk tunjangannya karena di tab ini tidak punya tunjangan. Di sini tunjangannya dihapus. Oke, kita sudah selesai membuat kelas tab dan metodenya. Di sini nama metode untuk kelas induk atau pimpinan dan kelas tab sama. Begitu juga tipe data parameternya sama antara kelas anak dan kelas induk. Dan ini adalah overriding atau polymorphism overriding. Kemudian berikutnya kita ke kelas program.cs. Di sini kita membuat objek dari kelas pimpinan dan kelas anak untuk input data pada kelas-kelas tersebut. Untuk membuat objeknya, di sini untuk pimpinan dulu, kita ketik nama pimpinannya, nama kelasnya, kemudian kita ketikkan nama objeknya, obj pimpinan. Untuk nama objek, kita bisa bebas. Kemudian setelah itu sama dengan new pimpinan. New pimpinan artinya bahwa objek pimpinan merupakan cetakan atau bentukan dari kelas pimpinan. Kemudian kita juga buat di sini objek untuk kelas staff yang mengetikkan di sini staff, kemudian obj staff sama dengan new staff. Kemudian kita buat variabel pilih untuk menyimpan pilihan yang kita ketik pada menu nanti. Pilih sama dengan 0. Kemudian kita buat di sini menunya. Kita tambahkan dulu atau buat dulu feedernya di sini. Di sini kita ganti dengan menu pilihannya, yaitu yang pertama pimpinan. Kemudian kita copy untuk yang staffnya. Kita beri nama yang berbeda, staff yaitu 2. Dan pimpinannya ganti kita dengan staff. Setelah itu, di sini kita tambahkan konsol write untuk mengetikkan pilihan dari menu tersebut. Console.write. Pada console.write ini, nanti kursornya ada di samping tag-nya. Di sini, pilihan Anda. Kita beri keterangan di sini, ketik 1 atau 2. Kemudian setelah itu baru kita simpan dulu dengan tekan Ctrl S. Kemudian berikutnya kita
assign nilai yang kita simpan ke dalam variabel pilihan yang sudah pilih yang sudah kita buat tadi. Assign-nya di sini kita ketik pilih sama dengan konsol kemudian read line. Di sini terjadi error karena apa yang kita ketik untuk pilihannya dan menggunakan konsol write adalah data string. Sedangkan nilainya akan kita assign atau kirim ke variabel pilih yang tipe data integer. Untuk itu, konsol read line-nya di sini kita convert ke integer. Convert to integer 16 atau 32. Kemudian kita di sini tambahkan penutupnya. Setelah itu, kemudian kita di sini memberikan kondisi terhadap variabel pilih. Apakah variabel pilih tersebut terisi dengan satu atau dua? Untuk pemberian kondisinya, kita di sini menambahkan fungsi logika if, kemudian pilih sama dengan satu. Kemudian kita di sini buat console write untuk insert datanya untuk data pimpinan. Console.write kita ketikkan di sini need. Kemudian kita tambahkan di sini spasinya. Setelah itu nilai NIP yang udah kita ketik atau kita input, kemudian kita assign ke dalam properti dengan menggunakan objek. Di sini karena kita menginput data nomor satu pimpinan, maka kita gunakan objek pimpinan. OBJ pimpinan, kemudian .nif. Nah, ini adalah dot syntax namanya. Kemudian kita pilih nif propertinya. Nah, kita perbaiki dulu di sini ada double P. Kemudian setelah itu sama dengan konsol, kemudian read line untuk assign-nya. Berikutnya kita buat untuk yang lainnya. Kita tinggal copy yang ini. Kemudian isi di sini dengan nama untuk menginput data namanya. Kemudian properti nif-nya kita ganti juga dengan nama. Kita pilih nama, titik, kemudian pilih nama. Kemudian setelah itu baru kita buat golongan. Di sini isi atau ganti dengan golongan. Kemudian propertinya juga kita ganti dengan golongan. Kemudian berikutnya adalah gaji. Kemudian ganti di sini propertinya dengan gaji, titik, kemudian kita pilih gaji. Kemudian berikutnya di sini gaji digunakan double, sedangkan apa yang kita ketik melalui console write ini adalah string, maka console lainnya di sini kita convert ke double.
convert, kemudian to double, tambahkan kurung buka dan kurung tutup di sini. Berikutnya di sini kita buat properti untuk menginput data tunjangannya, dan cara sini ketikkan objek pimpinan. Nah, kemudian tunjangan ini berupa formula. Jadi kita tidak menginputkan nilai tunjangan berapa, tapi berupa formula yang merupakan perkalian antara persentase tunjangan kali gajinya. Di sini persentasenya adalah 10%. Jadi di sini objek pimpinan tunjangan sama dengan 0,1 kali gaji. Berarti objek pimpinan dot gaji. Kemudian berikutnya kita input untuk alamat. Tambahkan di sini alamat. Kemudian propertinya ganti if-nya dengan alamat. Pimpinan dot alamat. Kemudian di sini kita rapikan dahulu. Ini seperti ini. Kemudian yang ini juga yang golongan. Ya rapi. Kemudian nick-nya juga sama. Kita geser. Setelah itu kita simpan. Setelah kita input data, kemudian kita di sini memanggil metodenya, yaitu metode showData dari kelas pimpinan. Untuk memanggil metodenya, kita gunakan objek pimpinan, kemudian dot, kemudian pilih nama metodenya itu showData. Kemudian kalau kita arahkan ke teks showData di sini tampil nama metode dari pimpinan, pimpinan, yaitu showData. Dan di sini ada beberapa parameter. Nah, untuk mengisi parameter tersebut, di sini kita kopikan objek pimpinan, NIP, sampai dengan alamat untuk parameternya. NIP, kemudian di sini kita ganti NIP-nya dengan nama. Kemudian setelah itu golongan, kita ganti lagi di sini dengan golongan. Kemudian koma lagi. Golongan di sini adalah salary. Ganti di sini dengan gaji. Kemudian setelah salary, kita di sini tambahkan lagi NIP-nya, ganti dengan tunjangan. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi di sini alamat. Oke, sudah selesai untuk input data untuk kelas pimpinan dan memanggil metode showData dari kelas pimpinan tersebut. Kemudian berikutnya kita buat untuk kelas staff dengan menambahkan else if di sini. Pilih sama dengan 2. Sama dengan 2 kali artinya kita melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap variabel pilih. Sedangkan kemudian 1 adalah assign. Untuk kita ngisi variabel pilih dengan data. Kemudian
Kita kopikan yang ini untuk kelas tab-nya. Kemudian jangan lupa kita ganti ya. Di sini objeknya dan menggunakan obj stub. Kemudian kita copy obj stub-nya ke yang lainnya. Kemudian kita ganti untuk yang golongan. Kemudian untuk gaji. Nah, di sini di kelas stub ini tidak punya tunjangan. Dan tunjangan ini kita hapus. Kemudian langsung ke alamat. Kita ganti pimpinannya, objek pimpinannya dengan stub. Kemudian di sini untuk ini juga sama. Ganti untuk memanggil metodenya di sini pakai objek. Dan tunjangannya kita hapus. Jangan lupa pimpinannya kita ganti dengan tab semua. Kita kopikan obj stubnya. Ini kemudian nama, kemudian golongan, kemudian gaji, kemudian di sini kita tambahkan alamat. Ini kita naikkan ke atas. Di sini masih pimpinan. Kita simpan dulu. Kemudian ini naikkan ke atas. So, datanya di sini, coba kita lihat lagi, so datanya. Hurufnya besar. D-nya besar, kemudian kita ganti dengan, kemudian untuk yang ini juga sama, so datanya, pimpinannya, ini ganti dengan huruf besar. Kemudian di sini juga kita ganti dengan huruf besar. Oke, sudah selesai. Kita membuat inputan untuk kelas pimpinan dan kelas anak dan kelas staf sebagai anaknya. Begitu juga untuk menampilkan atau memanggil metode atau fungsinya dari kelas-kelas tersebut. Kemudian kita simpan dengan klik di sini atau di sini atau tekan Ctrl S. Atau kita juga bisa klik file, kemudian pilih save all untuk memilih untuk menyimpan semuanya, yaitu menyimpan data di kelas program, kelas pimpinan, dan kelas staf apabila kita sudah melakukan perubahan. Kemudian berikutnya kita testing hasilnya bagaimana. Kita klik run. Tunggu beberapa saat untuk compile.
Kemudian di sini akan tampil layarnya. Nah, di sini akan tampil menu, yaitu pimpinan, staf, kemudian pilih pilihan Anda. Nah, kita di sini perlu menambahkan di header, menambahkan untuk keterangannya, input data. Kita tambahkan di sini kemudian ini kita ganti kemudian kita ketikkan di sini input data karyawan. Kemudian setelah itu kita simpan lagi dengan tekan Ctrl S. Kemudian kita build atau compile. Kita klik kanan di nama project-nya, kemudian pilih build. Kemudian setelah itu kita run. Setelah ini sukses, klik di sini tombol run-nya. Kemudian akan tampil di sini menu dari aplikasi yang kita buat ini. Di sini ada tersedia ada dua menu, yaitu pimpinan dan staf. Nah, untuk itu katanya kita diminta untuk mengisikan nomornya atau angkanya. Nah, saya ketik 1 untuk input data pimpinan. Kemudian nanti akan muncul di sini NIP. NIP kita isi, kemudian namanya, kemudian golongan, kemudian gaji, kemudian alamat. Setelah itu kita tekan tombol enter, nanti di bawah ada tampilan hasil inputnya. Nah, untuk menghilangkan menunya, setelah kita selesai input data, di sini kita perlu melakukan clear pada konsolnya. Dan juga di sini terlalu dekat ya, jarak antara menu dengan data inputan yang mau kita input. Kita tambahkan di sini konsol, kemudian read line, konsol write line, konsol write line. Kemudian kita tambahkan juga di sini setelah kita input data, kemudian di sini juga kita tambahkan, di sini kita tambahkan 2 kali write line-nya. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan clear. Setelah kita input data, clear menunya. Untuk melakukan clear menu di sini ketikkan console, kemudian dot clear. Kita pilih clear. Kemudian kita copy untuk
inputan pada kelas tab sini. Setelah itu kita simpan dengan tekan Ctrl S, kemudian kita run lagi. Tunggu beberapa saat, kemudian nanti akan tampil menunya. Nah, kita ketikkan di sini, kita akan ketikkan angka 1 untuk input data pimpinan. Kemudian tekan Enter. Nah, di sini ada space-nya antara teks pilihan dengan teks inputan. Saya ketik di sini, kemudian namanya, misalnya ini, kemudian golongannya 4C, kemudian gajinya misalnya 17 juta, kemudian alamatnya misalnya Bekasi. Kemudian setelah itu kita tekan tombol Enter. Nah, di sini inputan sama atau inputan dan menunya sudah hilang. Nah, di sini yang tampil hanya list datanya. Di sini lihat dapat tunjangan, di mana tunjangannya adalah 10% dari gajinya. Itu 700.000. Oke. Kemudian kita tes untuk input data stafnya. Kita klik lagi di sini. Klik pembawarannya. Kemudian tunggu beberapa saat. Setelah muncul menunya, kita di sini ketikkan 2 untuk mengetikkan data stafnya. Nah, di sini kita ketikkan NIP-nya 123452 misalnya. Terus namanya misalnya Rita. Kemudian golongannya misalnya 3B. Kemudian gajinya misalnya 9 juta. Kemudian alamatnya misalnya di sini Bogor. Kemudian setelah itu kita tekan Enter. Nah, di sini tampil hasilnya. Dan untuk data staf ini tidak ada tunjangannya. Oke, untuk proyek yang kita buat sudah selesai untuk overriding ini. Demikian tutorial ini saya buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like videonya. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya pada materi yang berbeda.